Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatannya kepada kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tias Kusuma Dewi. Di sini saya selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi kali ini yang akan mengangkat topik tentang verba. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu anggota kelompok dari kami. Yang pertama adalah Fatmawati dengan NIM K1221029. Yang kedua ada Happy Nur Hidayati dengan NIM K1221033. Yang ketiga ada Muhammad Guntur Harjo dengan NIM K1221045. Yang keempat ada Muhrifa Fitra Rahmawan dengan NIM K1221047. Yang kelima ada Nuha Is'af Rushidah dengan NIM K1221055. Yang keenam ada Renda Arum Puspaningrum dengan NIM K1221065. Dan yang ketujuh saya sendiri Tias Kusuma Dewi dengan NIM K1221075. Nah, pembahasan pertama mengenai verba dari segi bentuk akan dibacakan oleh Mas Reva. Verba dari segi bentuk. Dari segi bentuk, verba dapat dibedakan menjadi verba dasar dan verba turunan. Verba turunan dihasilkan melalui beberapa proses, yaitu konversi, pengafiksan, reduplikasi, dan pemajuban dengan pangkal yang berupa verba atau kategori lain. Bahkan, verba turunan juga dapat dihasilkan dengan pengakfisan terhadap bentuk dasar terikat seperti juang, temu, dan julang. Verba dasar. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis. Verba dasar dapat digolongkan atas verba dasar bebas dan verba dasar terikat. Jenis dari verba dasar. Yang pertama ada verba dasar bebas. Contohnya ada lalu, pindah, bangkit, dan lari. Yang kedua ada verba dasar terikat. Contohnya alih, jerembab, resap, alir, dan jerumus. Verba turunan. Verba turunan adalah verba yang dapat menjalankan fungsi gramatikalnya dalam klausa atau kalimat sebagai verba setelah melalui proses pengonversian, pengakfisan, pengulangan, atau pemajemukan. Contohnya jalan-jalan, verba pengulangan, melahirkan, verba berafiks, negaji, verba majemuk. Selanjutnya, morfologi dan semantik verba transitif. Verba transitif dapat kita turunkan dengan 4 cara. Di antaranya ada konversi, pengafiksan, reduplikasi, dan pemajemukan. Berikut penjelasannya. Pertama, penurunan melalui konversi. Ada beberapa kelompok kata yang jika kita konversi memiliki kelas kata ganda. Maksudnya kelas kata ganda itu, ia dapat menjadi verba dan dapat menjadi fenomena. Misalnya kata cangkul, jalan, dan juga telepon. Misalnya, mari kita cangkul sawah ini, berfungsi sebagai verba. Dan cangkul ini milik siapa? Berfungsi sebagai fenomena. Dalam penerapannya, nomina yang akan kita jadikan sebagai verba transitif kita berikan afiks, namun tidak mengubah makna leksikalnya, melainkan mengubah makna gramatikalnya. Misalnya menyapu, menyemir, memotret, dan menggunting. Kedua, penurunan verba transitif melalui afiks. Pengafiksan sebuah verba transitif harus dilakukan secara bertahap. Jika pangkal verba sudah transitif, penambahan refiks infleksi menghasilkan sejumlah kata gramatikal yang semuanya termasuk satu kata leksikal atau leksem. Yang sama juga, jika pangkal verba itu berupa verba yang tidak transitif atau kata lain yang bukan verba, pangkal verba itu harus ditransitifkan dengan penambahan sufiks, kemudian baru diberi refiks infleksi yang sesuai. Selanjutnya, penurunan verba transitif dengan refiks meng. Penambahan meng dilakukan pada pangkal dan harus dari verba yang telah dikonversi. Menambahkan meng sebenarnya tidak mengubah kelas kata, tetapi membuat verba yang bersangkutan cocok dipakai dalam sebuah struktur kalimat. Contohnya, dia sedang mencari pekerjaan. Makna verba semacam itu adalah melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh
dasar kata. Contoh lainnya, misalnya kata buka, kita konversi menjadi membuka. Contohnya, penjual membuka toko di pasar lama itu. Selanjutnya, verba transitif dengan infleksi di. Menggunakan di merubah makna sekaligus susunan sebuah kalimat. Misalnya sebuah verba buka, kemudian kita konversi menjadi membuka, lalu kita ubah lagi menjadi dibuka. Dalam kebanyakan hal, meng dengan di ini tidak mempengaruhi kehadiran sufiks. Artinya, jika pada bentuk kata aktif verba ini memiliki sufiks, sufiks itu tetap kita pertahankan. Misalnya dari menempati dan memandikan diperoleh verba pasif yang memiliki sufiks kan, yakni ditempati dan dimandikan. Namun ada sekelompok kecil verba yang sufiksnya dapat dilesafkan dari verba aktif meninggalkan. Misalnya verba pasifnya dapat ditinggal atau ditinggalkan. Selanjutnya, verba transitif dengan infleksi ter. Paparan mengenai verba transitif dengan infleksi ter dikemukakan berdasarkan ciri makna ketaksengajaan, ketaksanggupan, atau ketidakmampuan. Verba ter pada umumnya erat berkaitan dengan verba yang berrefiks di. Berikut 3 hal mengenai verba transitif dengan refiks ter. Pertama, bertalian dengan refiks di dengan tambahan makna perfektif. Contohnya, terletak di sudut kamar. Artinya, sudah diletakkan di sudut kamar. Dan tertulis dalam bahasa Indonesia. Artinya, sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, menyangkut perbuatan yang sudah berlaku atau yang sudah dilakukan, tetapi tidak dengan kesadaran atau dengan sengaja. Contohnya, uang tertinggal di rumah, kalung Ana terjatuh dan dokumennya terbawa kemarin. Ketiga, verba ter yang disertai dengan pengingkaran atau sebuah makna belum. Frasa verbal dengan tidak dan belum itu menyatakan ketaksanggupan, ketidakbisaan, dan ketidakmampuan. Verba transitif dengan refiks per. Per merupakan sebuah refiks yang membentuk nomina dan sebagai sebuah reposisi dengan beberapa macam makna. Refiks per sekurang-kurangnya memiliki 4 jenis makna seperti berikut ini. Pertama, per menyatakan makna menjadikan atau membuat menjadi. Contohnya, perindah taman ini. Kedua, per menyatakan makna membagi menjadi. Contohnya, 2/3 bagian tanah ini adalah milikku. Ketiga, per menyatakan makna yang melakukan. Misalnya, berbuat sesuatu untuk negeri ini. Per menyatakan makna memanggil atau menganggap. Misalnya, jangan perbudak seseorang yang akan kau bantu. Selanjutnya, pengafiksan verba transitif dengan refiks infleksi per dengan pangkal verba mencakup 2 bentuk, yaitu berbuat dan peroleh yang berkaitan dengan maknanya, yaitu berbuat dan beroleh. Perbedaannya dengan verba yang bersufikskan yang termasuk kausatif juga, ialah verba kan menyebabkan objek menjadi apa yang digambarkan oleh pangkal adjektiva. Verba per dengan pangkal nomina jumlahnya juga terbatas. Arti verba itu menjadikan atau memperlakukan objek menjadi apa yang dinyatakan oleh pangkal nomina itu. Verba per dengan pangkal numeralia mengandung makna menjadikan objek terbagi sebanyak yang ditunjuk pangkal numeralia itu. Selanjutnya yang kelima ada verba transitif bersufikan. Pangkal verba dapat berupa verba dasar, verba berprefik ber, adjektiva, numeralia, dan atau frasa preposisional. Sebagian pangkal verba mutlak memerlukan kehadiran sufikan karena dengan prefik meng saja status verba tidak gramatikal. Seperti contoh pada pangkal verba bersufikan, objek perbuatan yang digambarkan oleh verba menjadi sasaran. Selanjutnya objek kalimat menjadi alat tindakan. Perbuatan yang dinyatakan verba memberikan untung atau manfaat pada objek atau bersifat benefaktif.
Selanjutnya, subjek menyebabkan suatu pihak melakukan perbuatan yang dinyatakan verba transitif pada objek. Lalu ada pangkal adjektiva bersufikan. Subjek menyebabkan objek menjadi apa yang diacu oleh verba atau bersifat kausatif. Objek bernyawa mengalami sikap atau perasaan yang dinyatakan oleh verba, atau secara sintaksis dapat berfungsi menjadi adjektiva. Subjek bernyawa mengalami sikap atau perasaan yang dinyatakan oleh verba. Sufikan pada golongan ini dapat ditafsirkan sebagai hasil penggramatikalan kata akan menjadi sufikan. Selanjutnya ada pangkal nomina bersufikan. Subjek memasukkan atau membawa objek ke tempat yang dinyatakan oleh verba. Subjek menyebabkan objek menjadi atau berada di lokasi yang dinyatakan verba. Ada sebagian kata dasar yang dengan atau tanpa sufikan tidak memiliki perbedaan makna yang signifikan. Terdapat pula makna-makna khusus yang hanya dapat dilihat dari bentuknya secara sendiri-sendiri. Berikut golongan verba transitif yang sudah berprefik ber atau per, yang kemudian menjadi pangkal sekunder untuk penambahan sufikan. Seperti contoh, verba transitif dengan pangkal verba transitif dengan pangkal nomina yang berfitur relasi, verba dengan pangkal nomina yang berfitur pendapat, verba dengan dasar numeralia, yang pembentukan verba berdasarkan dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu prefik per pada verba bersufikan dianggap alomorf, prefik ber pada verba tanpa kan, dan prefik per dianggap pengganti prefik ber untuk mengurutkan makna kausatif. Dan yang terakhir, verba bersufikan dengan pangkal frasa preposisional yang terdiri atas preposisi ke ditambah nomina lokatif mengungkapkan makna subjek kalimat membawa objek ke tempat yang dinyatakan oleh verba. Selanjutnya ada verba transitif bersufik i. Golongan verba transitif yang bersufik i pada umumnya menandai objek yang menjadi lokasi kejadian atau pihak yang menjadi sasaran tindakan yang berasal dari verba dasar primar, verba terikat tak transitif, verba terikat transitif, adjektiva, dan atau nomina. Seperti pada contoh verba turunan dari verba dasar, pangkal verba terikat, pangkal verba transitif bersufik i yang disertai dua frasa nomina, objek dan pelengkap, pangkal verba transitif bersufik i dengan objek menjadi sasaran dan pelengkap yang berupa frasa berpreposisi dengan, pangkal verba transitif dengan pemakaian sufik i mana suka sifatnya namun tidak menimbulkan arti yang berbeda, pangkal verba transitif tanpa sufik i walaupun objeknya mengacu pada tempat, pangkal adjektiva yang menurunkan verba bersufik i menunjukkan adanya sifat yang dikenakan atau diterapkan pada objek lokatif. Ada verba bersufik i yang jelas berbeda artinya dengan verba bersufikan yang sifatnya kausatif. Ada verba bersufik i yang mananya nyaris berbeda dari verba bersufikan, jumlahnya yang sangat terbatas. Verba bersufik i dengan pangkal nomina mengandung arti pemberian atau penerapan acuan nomina pada objek. Dan ada satu atau dua verba bersufik i yang menyatakan dua arti berlawanan yang disebut verba kontranim, yang di pihak satu artinya memberi dan di pihak yang lain artinya membuang. Verba bersufik i dengan pangkal nomina lokatif atau adjektiva, jarak menjadikan subjek berada di tempat atau jarak yang dinyatakan pangkal itu dalam hubungannya dengan objek karena subjek bergerak dengan posisi semula, seperti bentuk-bentuk membawahi dan membelakangi, justru objeknya yang berada di tempat yang dinyatakan oleh pangkal karena subjek tidak bergerak dari posisi semula. Dan terakhir ada verba transitif bersufik i yang menggambarkan perbuatan atau tindakan yang berulang atau yang berlangsung secara intensif. Tindakan itu ditujukan ke beberapa objek atau terjadi berkali-kali terhadap objek yang sama. Ada pula golongan ini yang sudah berprefik ber atau per, lalu menjadi pangkal sekunder untuk penambahan sufik i. Sebagaimana halnya dengan verba perpangkalkan, ada pertalian golongan verba perpangkal i dengan verba berprefik ber.
Nah, materi yang selanjutnya adalah morfologi dan semantik verba tak transitif. Bentuk verba tak transitif ada yang berupa kata monomorfemis atau kata dasar, dan ada pula yang berupa kata polimorfemis atau kata turunan. Nah, verba tak transitif monomorfemis berwujud verba dasar. Jumlah verba ini terbatas dan maknanya harus dilihat dari tiap kata secara leksikal. Contoh verba tak transitif yang terdiri atas verba dasar adalah ada, kalah, pergi, awas, lupa, pulang, bangun, makan, dan lain-lain. Nah, sedangkan verba tak transitif yang polimorfemis mencakupi golongan verba yang berafiks, verba dengan pengulangan utuh atau sebagian, dan verba majemuk yang akan kita kupas satu persatu nantinya. Nah, contoh dari verba tak transitif polimorfemis adalah yang pertama yaitu penurunan verba tak transitif dengan pengafiksan. Penurunan verba tak transitif dengan pengafiksan ini akan dikemukakan berdasarkan jenis afiks yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks ber. Ada 5 jenis verba yang akan dibahas, yaitu yang pertama dengan pangkal verba, contohnya bertiup, berpikir, dan berubah. Yang kedua dengan pangkal adjektiva, contohnya bersabar, berkeras, dan berbangga. Yang ketiga dengan pangkal nomina, contohnya berdebu, berguna, dan bernama. Yang keempat dengan pangkal numerilia, contohnya 1 menjadi bersatu, 2 menjadi berdua, dan 6 menjadi berenam. Dan yang kelima adalah dengan pangkal bermacam frasa yang memiliki arti yang sejajar dengan verba ber dengan pangkal verba, adjektiva, dan nomina. Nah, yang kedua adalah pengafiksan verba tak transitif dengan konfiks ber-an. Penurunan verba tak transitif yang memakai konfiks ber-an kurang produktif. Oleh karena itu, jumlah verbanya juga terbatas. Verba berkonfiks ber-an dapat pula diturunkan dari pangkal adjektiva atau nomina yang menyatakan hubungan timbal balik atau berbalasan. Contohnya adalah datang menjadi berdatangan, gugur menjadi berguguran, salam menjadi bersalaman, dan dekat menjadi berdekatan. Nah, yang ketiga adalah pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks meng. Yang pertama yaitu verba tak transitif yang dibentuk dengan prefiks derivasi meng, ada yang diturunkan dari pangkal verba. Contohnya adalah menginap, mendidih, meluncur, dan sebagainya. Yang kedua adalah verba tak transitif berprefiks meng yang mempunyai pangkal adjektiva mempunyai makna menjadi atau bersifat yang dinyatakan dalam adjektiva. Contohnya menghangat, mereda, mengering, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah terdapat 5 jenis verba tak transitif berprefiks meng yang mempunyai pangkal nomina dengan arti yang berbeda. Contohnya memekik, mendarat, menggunung, menyirih, dan mendamar. Yang keempat adalah verba tak transitif dengan prefiks meng juga dapat diturunkan dari kelas kata numerilia, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Contohnya 1 menjadi menyatu dan 2 menjadi mendua atau berhaluan dua. Baik, selanjutnya adalah pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks ter. Verba tak transitif dengan awalan ter itu terbatas jumlahnya. Ada yang berpangkal dasar yang juga tak transitif. Nah, jenis verba ini menggambarkan subjek yang mengalami sesuatu yang tidak terduga atau yang tiba-tiba dan atau tidak sengaja. Sebagai contoh kata terduduk. Kata terduduk memiliki makna sudah duduk atau tidak sengaja duduk. Kemudian kata tertidur memiliki makna sudah tidur. Verba ter termasuk salah satu kategori verba pasif dengan perfektif, verba kebetulan atau ketidaksengajaan, serta verba kebiasaan, kemampuan, ataupun kebolehan. Verba ter yang pasif bertalian atau berhubungan dengan verba di beserta makna aspektualitas perfektif sudah. Sebagai contoh kalimat uangnya terletak di atas meja, menjadi uangnya sudah diletakkan di atas meja. Kemudian, verba ter dengan makna kebetulan atau aksidental atau ketidaksengajaan, yaitu verba yang mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh, kalimat tasnya tertinggal di rumah. Kalimat ini memiliki makna tasnya ditinggalkan di rumah dengan sengaja. Nah, verba yang bermakna aksidental ini memiliki sifat transitif ataupun tak transitif. Kemudian verba berprefiks ter dengan makna kebisaan atau kemampuan. Nah, verba ini menyatakan bahwa pelaku bisa atau mampu melakukan perbuatan yang digambarkan oleh verba. Jenis verba ini biasanya diingkari dengan kata tidak, sehingga mengisyaratkan makna ketidakmampuan oleh pelaku. Sebagai contoh kalimat rumah sebesar itu tidak terbeli olehnya, ataupun suaranya hampir tidak terdengar. Verba berprefiks ter lain yang bertalian dengan kemampuan dapat juga dilihat pada contoh kata teramalkan dan juga kata terlihat, yaitu yang diaplikasikan pada kalimat
Bencana itu tidak teramalkan, ataupun gerhana matahari terlihat di Kupang. Kemudian selanjutnya adalah pengafiksan verba tak transitif dengan prefikse. Pengafiksan dengan prefikse terjadi pada tataran kalimat yang menghasilkan klausa subordinatif dalam kalimat kompleks. Jumlah verba ini sangat terbatas. Prefikse dapat juga dianggap lekat pada satuan yang lebih besar, yaitu frasa ataupun klausa. Kemudian pengafiksan verba tak transitif dengan infiks L, M, R, dan in. Pengafiksan dengan verba ini bisa dibilang tidak produktif karena tidak mudah membuat bentuk baru dengan menambahkan infiks pada verba, adjektiva, dan juga nomina. Kemudian pengafiksan verba tak transitif dengan konfiks verba ke, an. Jika dilihat dari segi wajib tidaknya nomina yang hadir, termasuk jumlah nominanya, verba yang diturunkan dengan konfiks ke an dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama bernomina 1, yang kedua bernomina 2 dan wajib, dan yang ketiga bernomina 2 tetapi nomina yang kedua bersifat manasuka. Kemudian selanjutnya adalah penurunan verba tak transitif dengan reduplikasi. Makna penurunan verba tak transitif dengan reduplikasi atau pengulangan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama makna yang menyeratkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan khusus, seperti orang yang duduk-duduk misalnya. Mereka melakukan perbuatan duduk untuk berbincang-bincang tentang apa saja tanpa ada masalah khusus yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Atau dapat juga orang yang sekadar duduk di taman untuk menghirup udara segar atau menikmati pemandangan di sekitar. Kemudian yang kedua adalah makna tentang berbuat secara berulang atau terus-menerus dengan variasi. Nah, sebagai contoh anak-anak yang berlari di lapangan misalnya, yaitu mereka melakukan perbuatan berlari terus-menerus atau berulang-ulang. Makna yang ketiga yaitu makna resiprokatif atau kesalingan. Makna ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang berbalasan. Seperti contoh perbuatan bersalam-salaman. Perbuatan ini menyiratkan adanya perbuatan yang berbalasan. Kemudian yang keempat, yaitu menyiratkan adanya intensitas yang tinggi, sehingga diperoleh hasil perbuatan bertingkat relatif. Sesuatu yang porak-poranda misalnya, menyiratkan adanya intensitas dari perbuatan tersebut sehingga keadaan yang diakibatkan olehnya tidak hanya rusak atau hancur saja, tetapi juga rusak dan hancur sekaligus. Umumnya makna seperti ini terdapat pada verba yang terbentuk melalui pengulangan dengan salin suara. Kemudian makna yang kelima adalah makna posesif, yakni makna yang menyatakan milik. Makna ini khusus terdapat pada verba yang dasarnya telah direduplikasi terlebih dahulu dan umumnya berkategori nomina. Dan demikian, makna ini sebenarnya adalah makna umum dari prefiks ber. Hanya saja dasar katanya kebetulan berbentuk reduplikasi. Selanjutnya yaitu verba hasil reduplikasi. Nah, verba hasil reduplikasi merupakan verba yang dihasilkan dengan pengulangan atau reduplikasi bertolak dari verba dasar, verba berafiks, atau verba majemuk. Reduplikasi dibagi menjadi dua, yaitu reduplikasi utuh dan juga reduplikasi parsial atau sebagian. Yang pertama yaitu reduplikasi utuh, di mana terjadi pengulangan verba sepenuhnya. Yang kedua yaitu reduplikasi parsial atau sebagian, di mana pada reduplikasi parsial hanya pangkal verba yang diulang atau akarnya saja yang diulang. Terdapat juga reduplikasi progresif dan juga regresif. Yang pertama yaitu reduplikasi progresif, yaitu reduplikasi yang berlangsung ke arah kanan atau ke arah depan. Contoh, memukul menjadi memukul-mukul, dibuat menjadi dibuat-buat, dan juga berjalan menjadi berjalan-jalan. Yang kedua yaitu reduplikasi regresif. Reduplikasi regresif adalah reduplikasi yang berlangsung ke arah yang berlawanan, yakni ke kiri atau ke belakang. Contohnya yaitu memukul menjadi pukul-memukul, mencintai menjadi cinta-mencintai, memaafkan menjadi maaf-memaafkan. Proses pengulangan juga dapat terjadi pada tataran morfologis sebagai peranti pembentukan leksem baru. Pengulangan itu disebut reduplikasi leksikal atau reduplikasi morfemis. Pada reduplikasi utuh yang leksikal atau morfemis, verba yang diulang merupakan leksem baru yang berkelas kata lain. Contoh, oleh yang berkategori verba menjadi oleh-oleh yang berkategori nomina. Tiba yang berkategori verba menjadi tiba-tiba yang berkategori adverbia. Kira yang berkategori verba menjadi kira-kira yang berkategori adverbia.
Reduplikasi leksikal juga terjadi pada kelompok tiruan bunyi yang sangat terbatas. Contoh, cas cis cus, dak dik duk, dar der dor. Reduplikasi leksikal lainnya dapat diartikan sebagai kelompok bentuk ulang yang menyatakan perihal yang dinyatakan verba itu atau segala hal yang berkenaan dengan aktivitas yang dinyatakan verba. Contoh, menarik menjadi tarik menarik, menyahut menjadi sahut menyahut, menolak menjadi tolak menolak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ragam reduplikasi sintaksis. Yang pertama yaitu kejamakan atau pluralitas. Contohnya bolak-balik, pontang-panting, mondar-mandir. Yang kedua yaitu keserempakan atau kesimultanan. Contoh berlari-larian, berbondong-bondong, berdesak-desakan. Yang ketiga yaitu kesalingan atau keresiprokalan. Contoh pukul-memukul, tolong-menolong, maaf-memaafkan. Yang keempat yaitu perulangan atau keiteratifan. Contoh mengingat-ingat, memukul-mukul, berteriak-teriak. Yang kelima yaitu keberlanjutan atau keduratifan. Contoh berjam-jam, bertahun-tahun, berhari-hari. Yang keenam yaitu peningkatan atau pengurangan intensitas. Contoh diangkat-angkat, tergila-gila, terheran-heran. Yang ketujuh yaitu kesantaian. Contoh tidur-tiduran, duduk-duduk, makan-makan. Yang kedelapan yaitu ketak terdugaan. Contoh mengira-ngira, tahu-tahu mati, tidak muncul-muncul. Yang kesembilan yaitu penguluran atau kekonsesifan. Contoh kecil-kecil dalam kalimat, kecil-kecil buah apel itu dibelinya juga. Mentah-mentah dalam kalimat, mentah-mentah mangga itu dimakannya dengan lahap. Yang ke-10 yaitu keserta-mertaan. Contoh, bangun-bangun, ia langsung minum kopi. Lalu, datang-datang, dia langsung menyapa kami. Nah, materi terakhir merupakan verba majemuk. Verba majemuk merupakan verba yang terbentuk melalui proses penggabungan kata. Ada beberapa ciri dari verba majemuk. Yang pertama adalah kohesi yang kuat antara komponen sehingga tidak dapat disisipi oleh kata lain. Ciri kedua yaitu sifat ketidakterbalikan yang berarti letak komponen majemuk tidak dapat dipertukarkan. Yang ketiga adalah bahwa pengafiksan dan reduplikasi verba majemuk menyangkut semua komponen sekaligus. Nah, verba majemuk sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada verba majemuk dasar, verba majemuk berafiks, dan verba majemuk berulang. Yang pertama adalah verba majemuk dasar. Verba majemuk dasar merupakan verba majemuk yang tidak berafiks dan tidak mengandung komponen berulang, serta dapat berdiri sendiri dalam frasa, klausa, maupun kalimat. Contoh dari verba majemuk dasar adalah Komisi 2 DPR akan temu wicara dengan wartawan. Nah, kata temu wicara ini sendiri merupakan verba majemuk dasar. Yang kedua adalah verba majemuk berafiks. Verba majemuk berafiks merupakan verba majemuk yang mengandung afiks tertentu. Contoh dari verba majemuk berafiks yaitu mereka menyebarluaskan berita itu di seluruh desa. Nah, kata menyebarluaskan ini sendiri, ini termasuk verba majemuk berafiks karena mengandung afiks an. Dan yang ketiga adalah verba majemuk berulang. Verba majemuk berulang ini berarti verba majemuk yang mengandung proses pengulangan. Contoh dari verba majemuk berulang ini adalah dia sekarang tinggal goyang-goyang kaki. Berdasarkan contoh goyang-goyang kaki, itu merupakan contoh proses pengulangan dari kata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam presentasi kali ini terdapat salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.